Sekarang kita akan belajar tentang kanonisasi Alkitab. Sejarahnya Alkitab ini menjadi kitab suci yang dianggap kanon, patokan. Itu seperti apa? Nanti kita akan belajar secara singkat kanonisasi Perjanjian Lama, termasuk daftar kitab-kitab yang dipakai di gereja oleh Athanasius dari Alexandria yang disampaikan di Konsili Nikea tahun 325, termasuk konsili lokal di Afrika Utara, Konsili Kartage. Dan kemudian kita membandingkannya dengan secara singkat kodifikasi Quran yang sudah saya sampaikan di postingan saya berkali-kali. Ya, kita mulai. Mengenai kanonisasi itu tidak pernah diputuskan di dalam konsili ekumene. Hanya penyebutan daftarnya ada, dan konsili itu ada dua jenis, konsili lokal yang bersifat lokal pada daerah jangkauan gereja-gereja lokal, dan ada yang namanya konsili ekumene, konsili gereja yang mengikat semua orang Kristen sedunia. Konsili-konsili lokal itu sudah sering dilakukan sebelum konsili Nikea, konsili Angkara, Gangra, macam-macam. Biasanya membahas masalah gerejawi, masalah hierarki, aturan-aturan pastoral, aturan-aturan puasa, aturan-aturan katekisasi, garis koordinasi aturan antara uskup ke presbiter ke jemaat, gimana menerima orang yang sempat ikut ajaran sesat dan kembali ke gereja, dan banyak sekali. Salah satu konsili lokal lainnya adalah konsili Hippo, konsili Kartago di Afrika Utara yang akan kita bahas malam hari ini. Konsili ekumene ini menyangkut perwakilan gereja sedunia dikumpulkan dalam suatu sidang untuk membahas suatu ajaran yang dirasa bisa mengancam ajaran gereja sedunia. Dan keputusan konsili termasuk penetapan hukum-hukum gereja universal, aturan tentang uskup, keselibatan, aturan-aturan puasa sebelum dibaptis, atau puasa-puasa dalam hari raya, aturan katekisasi gereja global, gereja universal di basis itu. Dan di dalam konsili ekumene bukan memutuskan, merumuskan, milih-milih kitab, enggak. Konsili ekumene, konsili Nikea maksud saya, itu hanya menyebutkan daftar kitab-kitab yang dipakai gereja secara universal. Bukan milih-milih. Jadi, nama konsili Nikea dibuat, namun di konsili Nikea itu salah satu yang diucapkan oleh Athanasius memberikan daftar kitab-kitab yang dipakai seluruh gereja di konsili Nikea. Nah, sekarang mengenai kanonisasi, kanon itu artinya tongkat, aturan, patokan. Kanonisasi Alkitab itu hanya penegasan mengenai daftar kitab-kitab suci yang sudah dipakai turun-temurun oleh leluhur-leluhur sebelum Kristen. Kalau untuk Perjanjian Lama, gereja, bahkan termasuk para rasul Tuhan Yesus, terbukti lebih banyak mengutip Perjanjian Lama versi LXX, karena memang di zaman itu bahasa Ibrani sudah tidak dipakai, sehingga orang awam tidak lagi familiar dalam bahasa Ibrani. Jadi Masoretic Text itu ada kutipannya di dalam Perjanjian Baru, namun kutipan-kutipan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru jauh lebih dekat frase kalimatnya dengan narasi Septuaginta. Dan daftar Perjanjian Lama yang dipakai di dalam Septuaginta itulah yang disebutkan oleh daftar Athanasius di Konsili Nikea.
ini dianggap sebagai keputusan minor karena keputusan Konsili Nikea yang dianggap mayor itu bukan ngomong masalah kanonisasi Alkitab, tapi membahas ajaran sesatnya Arius bahwa Allah pernah tidak punya firman, Allah pernah bisu, Allah memerlukan waktu untuk memperbaiki dirinya, melengkapi dirinya dari yang cacat tidak punya firman, menjadi lebih sempurna. Yang mana ajaran Arius ini di zaman purba sekarang digalakkan lagi, disebarluaskan oleh saksi Yehova dan Unitarianisme. Bahwa Allah memang pernah tidak punya firman, firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu merupakan makhluk ciptaannya Gusti Allah. Kanon-kanon Konsili Nikea itu ada banyak. Meskipun keputusannya lebih mengkerucut menyerang Arius, ajaran Arianisme. Tapi kanon-kanonnya banyak sekali. Di dalam keputusan kanon-kanon Konsili Nikea itu ada kanon tentang aturan bagaimana diaken, aturan tentang presbiter, aturan tentang uskup, aturan ketekumen, bagaimana hidup dalam selibat, hari raya, bagaimana menerima kembali orang yang ikut ajaran sesat, tapi dia mau kembali ke gereja. Itu ada di dalam kanon-kanon Konsili Nikea. Nah, sekarang kita ngomong kanonisasi Perjanjian Lama. Ini isu yang umum, yang mungkin orang-orang Kristen kurang tahu sejarahnya. Bahwa Perjanjian Lama itu ada dua macam kanon. Kanon Septuaginta yang dipakai oleh orang Yahudi di diaspora sudah dipakai 3 abad sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Yang mana kanon Septuaginta ini kemudian direvisi, diamandemen oleh Konsili Rabi-Rabi Yahudi di Yamnia karena dirasa bahwa banyak kitab-kitab di dalam Septuaginta yang dipakai oleh orang Yahudi di diaspora itu menguntungkan klaim-klaim doktrin-doktrin Kristen. Oleh karena banyak ayat-ayat di dalam Septuaginta yang dirasa oleh rabi-rabi Yahudi itu bisa menguntungkan klaim-klaim doktrin Kristen, rabi-rabi di Yamnia kumpul di tahun 70, salah satunya membahas tentang kitab suci yang dipakai orang Yahudi itu apa. Tidak lagi menggunakan kanonisasi Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelumnya. Ini direvisi dengan catatan bahwa kitab suci Perjanjian Lama, Bible yang dipakai orang Yahudi adalah yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab-kitab intertestamental, kitab Tobit, Makabe, Yudit, Esdras, dan yang lain-lain yang ditulis dalam bahasa Yunani dikeluarkan dari kanon Konsili Rabi-Rabi Yahudi di Yamnia. Nah, inilah yang menyebabkan Perjanjian Lama ada 2 macam yang diwariskan ke orang-orang Kristen saat ini. Kalau Septuaginta, versi kanonisasi Perjanjian Lama Septuaginta, ini dipakai oleh Ortodok, Katolik, dan Alkitabnya Reformator, Alkitabnya Luther, Alkitabnya Calvin. Tapi kanonisasi versinya rabi-rabi di Yamnia tahun 70 yang membuang kitab-kitab, sebagian kitab-kitab Septuaginta yang dianggap menguntungkan kekristenan, inilah yang dipakai oleh mayoritas Kristen Protestan dan Pentakosta sampai hari ini. Nah, bapak-bapak gereja itu sudah banyak memberikan informasi secara pribadi mengenai daftar kitab-kitab suci yang layak dan bagus dibaca semua umat Kristen di gereja. Justinus Martir sudah ngomong, Melito dari Sardis ngomong, termasuk Athanasius bicara di Konsili Nikea mengenai daftar-daftar kitab kanonik.
Tapi apa yang disampaikan Athanasius di Konsili Nikea itu keputusan minor karena dia bukan fokusnya Konsili Nikea, bukan tentang kanonisasi Alkitab. Dia memberikan daftar, inilah kitab-kitab suci yang seharusnya dipakai semua gereja di seluruh dunia. Jadi kalau Septuaginta, ini dipakai Perjanjian Lama, versi Septuaginta dipakai Ortodok, Katolik, dan bapak-bapak gereja reformator. Dan ada plus minusnya, karena antara Ortodok yang satu mungkin ada kitab-kitab yang dikategorikan dalam bahasa sekarang Deuterokanonika, ada yang dipakai, ada yang enggak. Kalau Perjanjian Lama versinya rabi-rabi Yahudi di Yamnia tahun 70, ini yang dipakai di Protestan dan Pentakosta saat ini. Yang jadi masalah, Alkitab itu yang kita imani tidak bisa disamakan seperti imannya orang Muslim memandang Al-Quran. Di dalam imannya Islam, Quran ini sabda langsung dari Gusti Allah kepada manusia, diterima oleh Muhammad. Oleh karena ini sabda langsung, ya sudah ini modelnya. Sedangkan Alkitab tidak turun di dalam satu hari, di dalam satu masa, di dalam satu bahasa kepada satu orang. Tidak seperti itu. Alkitab itu turun bergenerasi, ribuan tahun, 1500 tahun lebih. Kitab ini turun satu persatu. Bukan turun dalam arti turun dari surga, tidak pernah ada kitab turun dari surga. Maksudnya kitab-kitab dalam Alkitab itu baru ada dari generasi ke generasi. Kanonisasinya berjalan 1500 tahun lebih. Jadi kalau menyamakan Alkitab yang ditulis oleh para nabi-nabi dari berbagai zaman dalam rentang yang 1500 tahun lebih disamakan dengan imannya Islam seperti Quran yang turun dari langit diterima oleh satu orang Muhammad dalam wujud disalin dalam satu kitab, dalam satu bahasa. Kalau disamakan seperti ini saya rasa perbandingan yang terlalu memaksa dan yang tidak cocok. Karena Alkitab tidak seperti itu. Kanonisasi Alkitab berjalan pelan, dan di dalam para nabi menulis Alkitab, menulis kitab-kitabnya, ada proses pengujian apakah nubuat dan tulisan para nabi-nabi itu benar dituntun oleh Tuhan, benar dari Allah apa tidak. Dan proses filtrasi, proses penyaringan kitab-kitab Perjanjian Lama, mana yang ditulis oleh nabi yang benar, mana oleh nabi yang palsu, itu sangat teliti. Bahkan dalam bahasa saya banyak nabi-nabi mengesahkan kitab yang dia tulis di atas meterai darahnya sendiri. Setelah nabi-nabi dibunuh dengan berbagai cara, generasi berikutnya setelah kematiannya para nabi itu menyaksikan bahwa semua yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang dibunuh oleh leluhur mereka, ayah atau kakek mereka, ternyata digenapi. Setelah semua nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh nabi yang sudah dibunuh di masa yang lalu terjadi presisi seperti yang dia tulis, baru generasi berikutnya yang mengalami nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi, merekalah yang mengakui apa yang ditulis oleh nabi-nabi yang telah mati, yang telah dibunuh oleh bapak-bapak kita, adalah nabi yang benar. Karena kita semua sedang mengalami apa yang dinubuatkan presisi seperti yang ditulis oleh nabi-nabi yang dibunuh oleh bapak-bapak kita. Beda dengan Quran. Kalau Quran, apapun yang diucapkan Muhammad, misalnya Muhammad mendapat wahyu, katanya begini, dia sampaikan langsung. Apapun yang disampaikan sudah dianggap itu firman Allah. Langsung diyakini. Tanpa ada proses pengujian seperti yang dialami oleh Alkitab. Apapun yang disampaikan Muhammad langsung dipercaya sebagai, kalau Muhammad bilang ini wahyu yang saya terima, langsung ditulis dan diimani sebagai kitab suci. Beda sama Alkitab.
Nabi-nabi ngomong dapat wahyu, dapat nubuat dari Allah. Diuji, dibunuh malah nabinya. Setelah semua terbukti, nubuatannya terjadi seperti yang diucapkan, baru diakui sebagai nabi yang benar dan kitabnya diakui sebagai kitab suci. Jadi kalau menyamakan Quran yang turun dalam satu masa, satu zaman, satu bahasa, diterima satu orang, dan langsung diyakini sebagai kitab suci, disamakan dengan Alkitab yang mengalami kanonisasinya berjalan ribuan tahun dan banyak sekali penyaringan, pengujian. Itu yang suatu paralelisasi yang nggak cocok lah. Jauh-jauh. Seperti langit dan bumi. Dalam daftarnya Athanasius yang disampaikan oleh Athanasius di Konsili Nikea, Athanasius menyebut semua kitab-kitab perjanjian lama yang kita pakai saat ini, termasuk beberapa Deuterokanonika minus kitab Makabe. Bahwa inilah kitab-kitab yang dipakai di dalam gereja. Dan semua kitab-kitab perjanjian baru. Nah, kitab-kitab yang selain kitab-kitab kanon utama, yang dalam bahasanya Protestan, protokanonika, deuterokanonika. Protokanonika, kitab-kitab PL yang kita pahami sekarang ini, sama persis. Dan kitab-kitab sekundernya, di dalam bahasanya Athanasius adalah kitab-kitab yang dibaca oleh bapak-bapak gereja sebelumnya Athanasius, yang baik untuk agama dan baik untuk rohani. Bagus untuk spiritual dan agama Kristen. Kalau pakai bahasanya Martin Luther, kitab-kitab yang layak dibaca di dalam gereja. Kitab-kitab devosi yang layak dibaca. Ini saya ambil kutipan dari bukunya F.F. Bruce, The Canon of Scripture. Perjanjian lama yang disampaikan oleh Athanasius di dalam Konsili Nikea, daftarnya ini. Di sini ada nomor 12, kitab 1 dan 2 Esdras disebut, Mazmur, Amsal Soleman, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, kitab Esra dan Nehemia itu dijadikan satu. Semua PL, semua PB ada, dan sebagian Deuterokanonika yang dibaca secara umum oleh bapak-bapak gereja sebelum Athanasius. 12 nabi-nabi kecil, Yesaya, Yeremia, kitab Baruk, Ratapan, Daniel, dan yang lain-lain. Nah, mengenai kitab yang dikategorikan Deuterokanonika, seperti kitab kebijaksanaan Salomo, kebijaksanaan kitab Sirah, Yesus bin Sirah, Esther, Yudit, Tobit, dan sebagainya disebut sebagai kitab-kitab yang layak dibaca, yang dibaca oleh bapak-bapak gereja sebelum dia, yang bagus untuk agama yang benar. Ini disebutkan di dalam daftar Athanasius tentang PL dan PB. Kalau PL-nya seperti itu, PB-nya semua persis sama dengan kita. Nah, selain Athanasius memberikan daftar di dalam Konsili Nikea, setelah pasca Konsili Nikea ada yang namanya Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Ini konsili lokal. Konsili lokal di Afrika Utara. Dan konsili di Hippo di Kartago, konsili gereja-gereja di Afrika Utara itu durasinya panjang dan itu berkali-kali. Panjang sekali. Ada konsili Kartago tahun 345 sampai 348. Konsili Kartago 387 390. Konsili Hippo tahun 393. Konsili 1 sampai konsili ke-17 di Kartago, durasinya antara tahun 394 sampai 419. Banyak sekali. Dan keputusan konsili lokal di Afrika Utara mengenai kanonisasi Alkitab itu ada di dalam keputusan konsili di Afrika Utara tahun 419 Masehi. Di dalam keputusan di dalam keputusan konsili di tahun 1419, kanon pertama
itu penegasan bahwa gereja-gereja di Afrika Utara akan meneruskan mensosialisasikan keputusan Konsili Ekumene di Nikea 100 tahun yang lalu, tahun 325. Di kanon kedua, di konsili di Afrika Utara tahun 419, penegasan tegas gereja-gereja di Afrika Utara berpegang teguh pada ajaran Tritunggal Maha Kudus, bahwa Allah itu esa entitasnya, esa wujudnya, hanya satu esensi, hanya ada satu substansi dalam 3 hipostasis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya adalah Allah yang esa. Dan juga selain kanon pertama tentang keputusan gereja-gereja di Afrika Utara untuk meneruskan menyosialisasikan keputusan Konsili Ekumene di Nikea, dan penegasan di kanon kedua berpegang teguh pada doktrin Tritunggal Maha Kudus Allah yang Esa, kanon-kanon yang lain banyak sekali aturannya. Ada yang membahas tentang berpantang, bertarak, bagaimana menahan hawa nafsu, bagaimana dengan sakramen krisma pengurapan, sakramen perminyakan atau krisma, itu harus dilakukan oleh uskup, tapi bukan imam biasa. Imam biasa tidak boleh melakukan sakramen krisma. Banyak sekali aturannya. Banyak sekali. Ini contoh ya. Di dalam African Code, keputusan konsili di Afrika Utara 419, kanon pertama, bahwa gereja-gereja di Afrika Utara meneruskan, menyebarluaskan keputusan-keputusan Konsili Nikea. Kemudian, mengkhotbahkan pengajaran Allah yang Esa di dalam rumusan Tritunggal Maha Kudus sebagai penegasan ini Kristen. Selain Tritunggal Maha Kudus itu bukan Kristen, itu agama pagan di luar Kristen atau bidat-bidat. Ini kanon pertama, memegang teguh Konsili Nikea dan menyebarluaskan. Kanon kedua, berpegang teguh kepada doktrin gereja universal Tritunggal Maha Kudus. Kanon ketiga tentang bertarak, pengendalian hawa nafsu atau berpantang. Jadi kanonnya banyak sekali kanon-kanonnya. Saya pun dapat dikatakan tidak pakar mengenai hal ini, karena kalau mempelajari KHK, kitab hukum kanonik gereja, konsili-konsili, itu harus ahli tersendiri. Saya hanya sekedar tahu, apa yang saya tahu saya sampaikan, tapi terus terang saya belum kategori expert untuk masalah ini. Hanya menyampaikan apa yang saya tahu kepada publik. Nanti lebihnya ya kalian lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan ini ya. Nah, mengenai keputusan di konsili di Afrika Utara, di kanon ke-24, disinilah konsili lokal di Afrika Utara menetapkan daftar kanonik. Tapi ini keputusan lokal. Karena gereja-gereja di Afrika Utara pasca konsili Nikea, masih ada gereja yang kitabnya tidak standar mengikuti gereja-gereja lain di seluruh dunia. Gereja-gereja di seluruh dunia memiliki urutan-urutan kitab dan daftar kitab yang hampir sama semua. Tapi ada beberapa gereja daerah kasus lokal di Afrika Utara yang belum memasukkan kitab-kitab pendek, misalnya surat Yohanes, surat Petrus, surat-surat pendek di Perjanjian Baru itu belum masuk di daftar kitab-kitab yang dipakai oleh gereja-gereja di Afrika Utara. Sehingga mereka kumpul untuk merapatkan, untuk menyamakan dengan gereja-gereja yang lain di luar Afrika Utara. Nah, di sini dibahas tentang kanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lamanya sama kayak yang gereja Ortodoks Katolik, Bapak-bapak Reformator, seperti Septuaginta. Acuannya ke Septuaginta karena selain Septuaginta, yang menentang Septuaginta itu rabi-rabi Yahudi, karena banyak ayat-ayat yang menguntungkan kekristenan menurut pandangannya Yahudi.
kanonisasi Alkitab di Afrika Utara mengacu ke LXX untuk Perjanjian Lama. Dan semua kitab Perjanjian Baru sama. Gereja-gereja di Afrika Utara rapat untuk menyamakan kitab yang dipakai di gereja-gereja di seluruh Afrika Utara disamakan dengan yang dipakai di Afrika, dipakai di Mesir, di Syria, di Roma, di Yunani, di mana-mana. Ini kanon ke-24 dari konsili tahun 419. Ini daftar kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik, sebagai penuntun, sebagai patokan gereja-gereja di Afrika Utara. Sama semua. Perjanjian Lama, kalau dalam bahasanya orang-orang Protestan, protokanonika, sama. Tapi ada beberapa kitab-kitab yang kategorinya deuterokanonika menurut bahasanya orang-orang Protestan. Kitab Tobit, Yudit, kitab Ester dan tambahan kitab Ester, kitab Makabe, semua masuk di sini. Perjanjian Lama, gereja-gereja di Afrika Utara mengambil keputusan daftar Perjanjian Lama yang dipakai harus disamakan dengan yang ada di Roma, di Bizantium, Yunani, di Mesir, di Antioquia, dan di seluruh daerah lain, di seluruh gereja sedunia lainnya. Tapi tidak hanya itu ya, karena keputusan tentang kanonisasi Alkitab di konsili lokal itu hanya di kanon ke-24. Tapi jumlah kanon yang diputuskan di dalam konsili-konsili di Afrika Utara itu banyak banget. Ada keputusan tentang aturan-aturan gerejawi, aturan internal gereja antara uskup dengan presbiter dengan kaum awam, bagaimana menangani katekumen, menangani orang-orang yang terpapar ajaran-ajaran bidat, bagaimana mempertobatkan orang-orang yang terpapar ajaran Arianisme. Kalau zaman sekarang ini ajarannya Saksi Yehova dan Unitarianisme. Ada protapnya. Dia harus diapakan, harus mengalami jenjang penanganan, itu semua diatur di dalam kanon-kanon konsili gereja lokal di Afrika Utara. Bagaimana seorang yang ingin hidup berselibat, membiara, atau menjadi pertapa-pertapa, hidup berdoa, menyendiri di padang-padang gurun, semua diatur di situ. Nah, apa yang diputuskan di konsili Kartago, seperti yang disampaikan juga di daftarnya Athanasius, ini masih sama dengan daftar kitab yang ada yang dipakai oleh para reformator ya. Geneva Bible, daftar kitabnya itu masih sama dengan Katolik, dengan Ortodok. Jadi ya mengacu kepada Septuaginta dan semua kitab-kitab Perjanjian Baru, bahwa selain protokanonika, deuterokanonika itu kitab-kitab yang layak dibaca gereja, yang kitab-kitab devosi yang baik, yang layak dibaca gereja. Yang menariknya, pengesahan penetapan daftar kitab-kitab suci Alkitab tidak pernah diputuskan dalam konsili ekumene. Yang ada itu konsili lokal untuk menyamakan dengan daftar kitab yang dipakai gereja-gereja sedunia lainnya. Tapi tidak pernah ada konsili ekumene untuk menentukan kitab mana yang dipakai dan kitab mana yang tidak dipakai. Kayak semacam ada otomatis. Jadi apa yang dipakai di dalam gereja orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, Septuaginta, otomatis diteruskan sama orang-orang Kristen. Apa yang ditulis oleh para rasul dari 27 kitab Perjanjian Baru, otomatis sudah dianggap sebagai kitab kanonik. Dan ini tidak pernah ada konsili ekumene untuk membahasnya. Para polemikus muslim seringkali memfitnah, mengatakan orang Kristen itu milih-milih, ini yang dipakai itu. Tidak pernah ada. Semua 27 kitab Perjanjian Baru itu sudah otomatis dipakai dari turun-temurun. Konsili di Afrika Utara itu untuk menyamakan daftar kitab yang mereka pakai di gereja lokal untuk sama dengan gereja-gereja sedunia lainnya.
yang 27 kitab itu. Dan tidak pernah ada konsili ekumene, konsili sedunia untuk menentukan daftar kitab. Karena kitab suci kita sudah dengan sendirinya menjadi kanonik. Karena kualitasnya benar-benar teruji, tulisan ilahi itu memiliki kualitas yang dia bisa membuktikan dirinya sendiri. Apapun nubuatan yang ditulis oleh para nabi-nabi Allah, silakan Anda saksikan. Kalau nggak percaya, semua terjadi detail presisi. Otomatis kitab-kitab seperti ini menjadi kanonik dengan sendirinya. Jadi hoax-hoax yang mengatakan orang Kristen itu milih-milih kitab Injil itu ada banyak sekali, hanya dipilih 4. Yang ngomong ini orang yang tidak berpendidikan. Injil Gnostik itu banyak sekali, tapi bukan tulisan para rasul. Baru muncul abad kedua, ketiga, keempat. Otomatis Injil-Injil Gnostik, Injil-Injil omong kosong itu gugur dengan sendirinya. Apa yang ditulis oleh para rasul, ya hanya 4 Injil itu. Dan begitu 4 rasul menulis 4 Injil itu, tulisan 4 rasul tentang Injil-Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, otomatis menjadi kanonik dan diimani seluruh gereja sedunia. Dan tidak pernah ada rapat besar gereja-gereja sedunia untuk menentukan dan mengesahkan daftar kitab suci di dalam dunia kekristenan. Tidak ada. Yang ada konsili lokal. Ini contoh Genewa Bible, kitabnya para reformator Protestan, Luther, Calvin. Perjanjian lamanya sama dengan kita, plus tulisan-tulisan kitab apokrif perjanjian lama ini jangan dibayangkan sama dengan apokrif perjanjian baru. Arti kitab apokrif ini kitab yang tertutup. Kategori kitab apokrif perjanjian lama ini bukan kitab palsu, bukan pseudografa. Tapi tulisan-tulisan yang layak dibaca gereja dan yang sudah dipakai gereja, bahkan sebelum gereja ada, sudah dipakai, dikutip oleh para rasul, dan Yesus pun mengutip Septuaginta. Kitab Esdras, Tobit, Kebijaksanaan Salomo, Baruk, Yeremia, Makabe, dan sebagainya. Ini ada di dalam Genewa Bible yang dibaca, yang dipakai oleh para reformator Protestan. Termasuk semua 27 kitab perjanjian baru. Jadi kalau kita mengacu yang ke orang-orang Kristen di zaman-zaman yang tua, semua kitabnya sama semua. Katolik, Ortodok, para reformator semua sama, nggak ada perbedaan. Nanti mungkin karena ada intensitas pertarungan antara Katolik dan Protestan yang begitu berapi-api, saling baku bunuh, dan saling baku bunuh ini baru berhenti setelah perang 30 tahun. Perangnya 30 tahun, banyak orang Katolik yang bunuh orang Protestan. Zwingli dan Calvin gantian membalas bunuh orang-orang Katolik. Setelah bunuh-membunuh 30 tahun, barulah ada negosiasi perdamaian. Janganlah kita saling membunuh-membunuh. Tapi karena banyak yang mati, ada kebencian antara kedua belah pihak. Terus mulai muncul pemikiran untuk membuat kitab suci yang sendiri yang berbeda dengan Katolik. Padahal kalau kita lihat daftar Alkitab yang dipakai para reformator itu masih sama dengan yang lain. Ortodok, Katolik, dan reformator semua sama. Nggak ada masalah. Ingat ya, kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Makabe, itu bukan kitab palsu. Inilah kitab-kitab intertestamental. Kitab-kitab di fase antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini bukan kitab palsu. Ini contoh, saya fotokan isinya Genewa Bible. Ini kitab Tobit. Di sebelah kanannya, saya fotokan ini yang foto sebelah kiri. Sebelah kanannya, tertulis Apokripa. Ini 2 halaman yang berjejer. Saya foto sebelah kirinya, itu kitab Tobit yang saya foto. Sebelah kanannya ditulis Apokripa. Ini Apokripa perjanjian lama. Lihat, Kebijaksanaan Salomo tetap dipakai dan dibaca oleh para reformator Kristen, Luther, Zwingli, Calvin.
Ini masih sama. Nah, sekarang kita menelaah bagaimana dengan Quran. Karena seringkali ada ketidakjujuran secara akademis dan tidak ada kebiasaan untuk mengatakan apa adanya. Mereka seringkali menyerang. Kenapa kitabnya orang Kristen kok banyak versinya? Ya, kamu nggak tahu sejarahnya. Kamu samakan kitab Quran yang turun di satu zaman, di zamannya Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad satu orang dalam satu bahasa, dan apapun yang diterima Muhammad langsung diimani oleh umat muslim sebagai wahyu Allah. Yang cara-cara kayak begini tidak pernah dipakai sama orang-orang Kristen dan Yahudi. Semua beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama diuji dulu, bahkan nabinya dibunuh dulu. Sampai teruji apa yang diucapkan oleh nabi itu terbukti, baru diakui bahwa dia benar. Nah, masalahnya, apakah kondisi Quran itu seperti ucapannya para polemikus? Mereka menyerang, menjelek-jelekkan Alkitab, terus membuat suatu klaim-klaim yang tidak pernah terjadi, bahwa Quran itu sempurna, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan jumlah surah, tidak ada perbedaan ayat, bahkan satu titik pun tidak ada yang berbeda. Walala kedabrus, kita bedah malam hari ini ya. Jangan kamu kedabrus. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran. Bahkan jumlah surah di dalam Quran pra-Utsman tidak standar, berbeda-berbeda antara Qurannya sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Itu tidak sama jumlah surahnya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan teks ayat-ayat Al-Quran, perbedaan jumlah surah, ada yang cuma 105, ada yang 107, 108, beda dengan Utsman 114. Yang beda-beda ini rampas, robek-robek, bakar, rebus, musnahkan. Nah, inilah letak perbedaan antara Islam dan Kristen. Cara penyeragaman kodifikasi Al-Quran yang dilakukan Utsman dengan keputusan Kaisar, keputusan Imperium of Islam, Khalifah, dan pelaksanaannya penuh dengan disertai dengan kekerasan. Mushaf-mushaf yang tidak sama, yang bukan selain mushafnya Utsman, dirampas, disobek, dibakar, sebagian direbus, dicampur cuka. Mau dibikin apa lah, saya nggak tahu. Soalnya baca di tulisannya MHD Makrifat, Quran direbus dengan cuka. Mau dibikin tom yum apa itu saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak ngerti lah, tanyakanlah Utsman lah, kenapa Quran kok sampai direbus? Lah kok sampai seperti ini cara Utsman memperlakukan Quran? Kok bisa seorang muslim pemimpin Islam mengumpulkan Quran di Afrika Utara, di seluruh Jazirah Arab, di Iran, di Irak, sampai di dekatnya Afrika, perbatasannya Afrika, disobek-sobek, dihancurkan dan dibakar. Lah ya kok bisa loh, kok sampai hati, kadang-kadang saya nggak bisa mikir. Kalau yang melakukan musuhnya Islam nggak masalah, logikanya dapat saya pahami, karena yang melakukan adalah orang yang membenci Islam. Lah yang terjadi apa? Pemimpin Islam yang tertinggi kala itulah yang melakukan ini semua. Dan banyak, kalau kita baca tulisan-tulisan pembenaran tentang apa yang dilakukan Utsman, itu mewarnai hampir semua buku-buku ulum Utsmani. Utsman hanya mengizinkan versinya dia, selain dia hancurkan dan musnahkan. Anda kalau baca buku apapun, buku ini agak kritis, tapi meskipun banyak pembenaran. Tapi kalau Anda kritis, Anda baca, Anda bisa temukan banyak mutiara di dalam buku ini. Ini buku yang saya selalu sarankan, tulisannya Taufik Adnan Amal, yang dikasih pengantar oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, mengenai kalau mau belajar tentang ilmu Quran. Bagaimana sejarahnya Quran yang tercerai-berai di pelepah kurma, di ingatan-ingatan, di kulit binatang, di batu-batu putih, dikumpulkan menjadi satu bendel itu gimana? Problem yang dialami apa? Itu semua ada di sini. Termasuk bukunya Abu Dawud, Kitab Al-Masahif, The Book of the Manuscripts, tulisannya Abu Dawud. Ini buku primadona untuk kajian
Ulum Quran. Karena datanya sangat menohok, dan yang nulis ini hidupnya ya mati tua dengan nyaman, tidak ada yang membunuh dia, tidak ada yang menghujat dia. Bahkan apa yang ditulis Abu Dawud ini dirujuk oleh banyak ulama-ulama pasca dia. Syaukani ngutip, Al-Nadim ngutip, Jalaluddin Asyuyuti ngutip, semua apa yang ditulis oleh Abu Dawud. Artinya, apa yang ditulis oleh Abu Dawud itu benar-benar otentik, sesuai dengan fakta. Abu Dawud bukan imam pembohong. Yang saya lihat, di saat saya mengungkapkan data-data dari kitab Al-Masahif, The Book of the Manuscript of Quran, tulisannya Abu Dawud, banyak orang-orang polemikus muslim yang berusaha menutup-nutupi apa yang ada di sini. Karena dia malu terlanjur gedabrus hoak, kata-katanya tidak cocok dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian mereka menyebarkan isu kitab Al-Masahif tidak dapat dipercaya. Tidak dipercaya matamu itu. Orang ulama-ulama besar semua mengutip ini kok. Lalu raimu, pangkatmu apa coba? Menghina imam yang tidak pernah diserang, yang tidak pernah dicelakai oleh siapapun, bahkan tulisannya Abu Dawud dipakai, dikutip oleh semua ulama besar lainnya. Lah pangkatmu ku apa? Ulama bukan kok ngilok-ngilok Abu Dawud. Ini kebiasaannya orang muslim. Begitu mereka terpepet, terpojok karena tidak bisa menunjukkan klaim-klaim omong kosongnya dia, dengan mudahnya dia menyangkal dan menghina ulama-ulama yang terkenal. Ini saya kadang-kadang jengkel sekali dengan cara-cara yang kurang etis oleh kelompok-kelompok polemikus muslim. Jalaluddin Asyuyuti banyak mengutip ini. Kitab Al-Firis Al-Nadim mengutip ini. Tulisannya Khalil Manakatan, kelompok Salafi, juga mengutip ini. Semua kajian ulum Quran banyak melakukan kutipan-kutipan dari kitab Al-Masahif. Jadi, kalau ada polemikus muslim yang berusaha menyangkal kitab Al-Masahif tulisannya Abu Dawud, nggak usah dihiraukan, tetap sampaikan apa yang ada di dalam kitab Al-Masahif ini. Ini orang yang terhormat, penulis hadis Sunan Abu Dawud. Kalau dia melakukan kebohongan dalam tulisannya, kepalanya sudah putus di saat dia masih hidup. Tapi Abu Dawud masih hidup sampai tua dan mati tua. Dan tidak pernah ada ulama yang menjelek-jelekkan dia, bahkan mengacu dan mengutip apa yang dia tulis. Artinya dia benar-benar tulisannya benar-benar sahih, otentik, dan bukan kebohongan. Yang bohong ya polemikus muslim itu. Ini kalau mau baca ulum Quran, usahakan mendapatkan 2 jilid tulisannya Jalaluddin Asyuyuti, Al-Itqan fi Ulum Quran, jilid 1, jilid 2, termasuk buku-buku yang lain. Ini yang saya foto di rak buku saya. Tulisannya M. Hadi Ma'rifat bagus. Tulisannya Khalil Manakanan tidak ada di rak yang lain. Quranic Studies tolong bagus, John Wassenberg. Hidden Origin of Islam. Usahakan semua orang yang menyaksikan saya menelusuri dan berusaha mendapatkan buku-buku yang saya tampilkan. Karena ini bagus untuk ilmu, juga bermanfaat untuk apologetika dan penginjilan. Hidden Origin of Islam, Quranic Studies, Sejarah Quran, Al-Itqan fi Ulum Quran, termasuk buku-buku ini. Nih. Textual Criticism and Quran Manuscript. Kritik teks Quran dan manuskrip Quran. Ini Cat Small. Ada David Brubaker juga ada. Bagus, kumpulkan. Dikumpulkan untuk dipelajari. Dan lain-lain. Contoh, saya berikan sedikit perbandingan yang membantah klaim-klaim kesempurnaan Quran yang presisi kata per kata, ayat per ayat, bahkan sampai titik dotnya, dot marknya itu tidak ada yang berbeda karena dijaga secara ilahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku ora tidak pernah terjadi. Contoh ya, ini yang paling umum, perbedaan teks antara Quran versinya Ibnu Mas'ud dengan Utsman di surah Ali Imran ke-19. Ini
Inna dina indal Islam. Al-Islam. Al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah dalam Mushaf Quran Rasam Utsmani adalah agama Islam. Tetapi di dalam Quran versinya Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, agama yang diridhoi Allah, agama yang benar di sisi Allah itu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Ini bukan hanya perbedaan teks, tapi artinya jauh sekali. Nah, Abu Dawud dengan jujur mendata perbedaan-perbedaan kata antara Quran ayat-ayat Quran sebelum zamannya Utsman dengan Quran yang diseragamkan yang dinamakan Rasam Utsmani. Banyak sekali daftarnya. Ini perbedaan-perbedaan. Contoh, saya lihat di surah Al-Baqarah nomor 144, kalau di versinya Mushafnya